Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu ini apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak Deden. Pak Deden, mohon maaf ya waktunya terganggu. Kita Ya. akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak Deden. Pak Deden, untuk materi yang akan diajarkan itu mata pelajaran apa ya Pak Deden? Besok itu bagian mata pelajaran kimia Bu. Oh iya. Materi yang akan topik pembelajarannya itu apa ya Pak Deden? Besok itu adalah bagian materi persamaan reaksi, lambang unsur dan persamaan reaksi. Oh iya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa ya? Tujuan pembelajaran kalau saya merumuskannya dari KD Bu. Kompetensi dasarnya itu, bentar saya suka lupa Bu. Menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Kemudian mengintegrasikan penulisan lambang unsur dan rumus kimia dengan persamaan reaksi berdasarkan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ tujuan saya merancang tujuan pembelajaran, yaitu siswa melalui metode demonstrasi siswa dapat menuliskan persamaan reaksi berdasarkan hasil pengamatan. Iya. Tujuannya. Baik Pak Deden, berarti nanti akan diberikan kasus sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya Pak Deden? Yang ada Bu, gitu. Karena Ya. keterbatasan alat dan bahan praktek juga gitu. Iya, Jadi iya. tidak apa namanya, yang ada aja yang tersedia gitu. Iya. Dan yang mudah ditemui. Ya, baik Pak Deden. Berarti nanti akan Pak Deden contohkan ya? Betul. Ya. Demonstrasi melalui metode demonstrasi. Yang akan dilaksanakan berkaitan misalkan dengan metode pembelajaran seperti apa gitu. Bagaimana Pak? Metode pembelajarannya yang akan dilakukan besok itu pertama mungkin demonstrasi dulu Bu, karena alat dan bahan yang tersedianya tidak cukup, tidak memungkinkan untuk praktikum sama kelompok. Jadi demonstrasi, kemudian berdasarkan demonstrasi ini nanti baru diskusi di dalam kelompoknya. Nah, setelah itu mereka berelaborasi dalam presentasi dan tanya jawab. Baik Pak, berarti nanti rencana pembelajaran yang akan dikembangkan itu berdasarkan metode yang diambil berkaitan dengan metode pembelajaran seperti demonstrasi, diskusi dan juga presentasi ya. Kemudian aktivitas pengembangan seperti apa yang akan dilakukan Pak Deden? Aktivitas pengembangan RPP mungkin ya. Nah, RPP-nya kalau kemarin itu kan belum RPP-nya baru sebatas kemarin itu praktikum rencananya, tapi mau dikembangkan lagi karena melihat di kondisi ternyata bahan dan alatnya kurang, jadi RPP-nya mau dikembangkan lagi, kemudian menambahkan diferensiasinya, kemudian LKPD-nya juga perlu dikembangkan, sama asesmen juga penilaiannya itu perlu dikembangkan juga. Itu area pengembangan yang akan dilakukan. Baik Pak, kemudian tujuan yang hendak dicapai Pak Deden dari aktivitas pengembangan tersebut seperti apa ya tujuannya? Tujuan dari pengembangan tersebut ya tentunya saya ingin ketika pembelajaran di kelas itu siswa itu lebih antusias dalam belajar, lebih antusias, kemudian lebih menarik gitu. Kemudian dengan keterbatasan alat semua siswa bisa melihat proses yang nyata, proses yang real gitu. Reaksi yang nyata. Baik Pak, mudah-mudahan tujuan yang hendak dicapai tersebut tercapai ya Pak, di mana Bapak ingin membelajarkan siswa dengan lebih antusias lagi, supaya antusias ya lebih menarik lagi dengan segala keterbatasan alat praktikum ya Pak. Betul. Nah, kemudian ukuran keberhasilan atau indikator ketercapaian dari tujuan tersebut itu bagaimana ya Pak? Indikatornya tentu saja kalau tadi melihat dari tujuan awalnya, pertama siswa dapat mengamati dan menuliskan lambang unsur dan persamaan reaksinya dengan benar berdasarkan hasil pengamatannya. Kemudian siswa juga bisa
menuliskan persamaan reaksi tadi ya. Terus siswa juga dapat berdiskusi dalam kelompok, aktif berdiskusi, aktif bertanya, kemudian komunikatif, aktif berkomunikasi, lebih berkomunikasi di kelas. Jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada Deden ya, itu salah satunya siswa lebih antusias lagi belajar, kemudian siswa bisa menuliskan persamaan reaksi. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya Pak? Area pengembangannya ada 3 Bu. Ya. Pengembangannya pengetahuannya, ada keterampilan, ada sikap. Pengetahuannya itu yang pertama siswa dapat mengamati reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian siswa dapat menuliskan persamaan reaksinya, lambang unsur dan persamaan reaksinya dengan benar berdasarkan hasil pengamatan tadi. Kemudian keterampilannya siswa dapat melaksanakan menuangkan larutan, kemudian membuat larutan, menggoyangkan labuan dan Mayer, itu keterampilannya. Kemudian keterampilannya ingin saya kembangkan itu adalah keterampilan proses sains. Jadi siswa bisa mulai dari mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan, kemudian dibahas dalam diskusi dan menyajikannya. Keterampilan proses sains. Kemudian sikapnya tentu saja kalau pengamatan itu teliti, ya. Kemudian diskusi, bekerja sama, kemudian komunikatif. Tiga itu yang mau dikembangkan. Baik Pak, berarti ada 3 pengembangan yang akan Pak Deden lakukan, yaitu yang pertama dari pengetahuannya, ya. Kemudian yang kedua dari keterampilannya, dan kemudian yang ketiga dari sikapnya. Ya. Kemudian strategi pembelajaran yang akan dipersiapkan itu seperti apa ya Pak? Strategi dalam menyiapkan pembelajarannya Bu? Ya. Saya dalam menyiapkan pembelajaran untuk besok, pertama saya mengembangkan dulu RPP-nya Bu, ya. Mengembangkan RPP, kemudian mengembangkan lembar kerja peserta didiknya. Itu yang pertama, mengembangkan RPP-nya, kemudian menyiapkan alat dan bahan praktiknya, ya. Menyiapkan alat dan bahan praktik, kemudian setelah itu membagi kelompok siswa sesuai dengan keragaman dan sesuai dengan karakter dan keragaman siswa gitu, membagi kelompok. Baik, kalau begitu selanjutnya bisa mengungkapkan pendapat atau ya, menyajikan hasil diskusinya, ya, seperti itu. Kemudian kira-kira pendukung apa saja yang mendukung proses keberhasilan tercapaian dari tujuan tersebut? Pendukungnya berarti dalam hal ini saya harus bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala laboratorium sebagai pendukung, karena alat dan bahan itu adanya di laboratorium, sehingga saya harus meminta dukungan juga dari kepala laboratorium untuk bisa meminjamkan alat dan bahannya. Baik Pak, untuk pelaksanaannya mau di mana ya Pak? Di laboratorium ataukah di kelas? Sepertinya di kelas Bu. Di kelas. Jadi nanti mau dipinjamkan, meminjam ya, gitu? Dipinjam untuk peralatannya? Dipinjam, kemudian dibawa ke kelas. Oh baik ya. Pak. Kemudian untuk waktu observasinya atau waktu untuk pembelajarannya kapan ya Pak? Pembelajarannya besok ya? Besok jam ke-1, jam ke-2. Baik, jadi besok saya akan melakukan observasi pada saat pembelajaran Pak Deden, yaitu ya, pembelajaran kimia. Ya. Baik Pak, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Pak Deden lakukan itu agar semuanya tercapai seperti apa Pak? Tindak lanjut berarti setelah ini saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala laboratorium agar bisa meminjamkan alat dan bahannya, kemudian mengembangkan LKPD-nya yang ya, tadi berarti malam ini ya akan menyelesaikan LKPD sama asesmennya itu ya, juga belum. Kemudian rencana pembelajarannya juga LKP akan dimodifikasi mungkin LKP-nya, LKPD-nya juga. Itu 3 hal mungkin yang akan jadi tindak lanjut untuk
melaksanakan kegiatan besok. Ya baik Pak, jadi nanti untuk tindak lanjutnya yang pertama mungkin Pak Deden berkoordinasi dulu ya dengan kepala laboratorium. Kemudian yang kedua pengembangan RPP berikut LKPD-nya. Kemudian yang ketiga mengembangkan juga asesmennya ya. Ya. Kemudian apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita kali ini? Jadi hari ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa besok untuk membelajarkan siswa lebih membuat siswa lebih antusias, saya perlu membawa fenomena nyata ke kelas. Nah, dengan keterbatasan alat dan bahan laboratorium yang ada, yang tidak memungkinkan untuk semua siswa melaksanakan praktikum, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran melalui metode demonstrasi di kelas, dan siswa-siswa yang lainnya setelah metode demonstrasi berdiskusi, kemudian berdasarkan fenomena itu mereka nanti berdiskusi dan menyajikan hasil diskusinya dan mempresentasikannya di depan kelas. Baik Pak, rencana yang sangat bagus sekali ya Pak. Semoga lancar dan sukses selalu buat Pak Deden ya. Amin. Terima kasih Pak Deden atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat yuk. Belajar. Pagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Sudah sarapan semua? Ya. Ada belum sarapan? Siap. Ada tidak? Oke. Kalau sudah sarapan, sudah siap ya kita belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silahkan kainnya terima kita berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Duduk istirahat. Mulai tidak Bapak yang dulu ya. Saya kehadiran dulu, saya hadir. Silakan yang temannya sekarang. Ahmad Jamal. Ada Rahmatul Rondong. Ada Adinda. Oh iya. Juga. Alfianza. Ada. Amel. Agib. Anissa. Alexandra. Elva. Fahra. Fajar Kudail. Vicky, Ihsan, Fadila, ada Jajang, Khotim, Lintang, ada Lisa, Ramdan Arifin, ada Ramdan Ramdhani, Rijal Ipang, keterangan Rizky, ada Ki Rahmat, Sophia. Oke, sudah ya, berarti yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Kimia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi. Nah, tujuannya hari ini kalian harus bisa
menuliskan persamaan reaksi berdasarkan reaksi yang ada, berdasarkan reaksi yang nyata. Nah, itu ya tujuannya. Nanti kamu harus bisa menuliskan persamaan reaksi yang setara. Nah, jadi hari ini kita akan mulai dengan demonstrasi dulu nanti. Demonstrasi melihat persamaan reaksi, lalu kalian harus bisa menuliskan persamaan reaksinya. Kak. Nah, nanti di akhir kalian akan Bapak kasih penilaian tes sumatif di akhir. Seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, biasanya kita ulangan pakai apa? Pakai Google Form. Pakai Google Form. Di Google Form mengerjakan tes sumatif. Penilaiannya pilihan ganda. Nah, selain itu nanti Bapak juga akan mengobservasi aktivitas kalian di kelas, keaktifannya. Jadi tunjukkan keaktifannya. Ya, itu ya. Siap? Siap. Nah, anak-anak seperti yang sudah pernah kita sepakati dulu, bahwa kita punya kesepakatan kelas bersama nih, bahwa kalau belajar dengan Pak Deden itu harus gimana? 1. Harus memperhatikan. 2. Kalian harus proaktif. Proaktif itu gimana? Proaktif itu harus aktif berdiskusi, memperhatikan, bertanya kalau ada yang tidak dipahami, kemudian memberikan saran ketika diskusi, gitu ya. Nah, yang ketiga, kalian harus ketiga apa? Yang ketiga itu harus sopan dan santun ketika belajar, ketika menyampaikan pendapat. Kalau ada teman yang lain yang sedang menyampaikan pendapat, jangan disoal, didengarkan dulu. Itu harus sopan ya. Mengangkat tangan ketika bertanya itu sopan. Mau izinnya sopan. Ya, sepakat ya semuanya? Sepakat? Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Baik, anak-anakku, supaya suasana belajar kita lebih nyaman, kita harus bikin suasana baru. Setuju? Biar tidak monoton nih kelas biasanya kan dia. Jangan kita rubah posisinya jadi letter U. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Berapa menit? 5. Oke, coba kita langsung mulai dirubah posisinya. Letter U dari mana? Cut. Yang ini sini. Disamakan dengan cara menambahkan angka koefisien di depannya. Ya, caranya menambahkan angka koefisien di depannya bisa metode analisis atau dengan substitusi dan eliminasi matematika. Oke. Ini aja buat apa?
tidak ada interaksi antara oksigen dan besi. Nah, jadi sebelum reaksinya teh misalnya besi bereaksi dengan dengan oksigen menghasilkan sampai sini paham? Terus, nah di dalam persamaan reaksi ini selalu dituliskan wujud zatnya. Wujud zat itu ada apa aja tuh? Padat, ada padat, cair, gas, ada gas. Nah kalau dia wujudnya padat, kasih keterangan. Padat itu S, asalnya dari kata solid padat. Kalau cair, kasih keterangan nanti liquid L itu dari kata liquid. Kalau gas kasih keterangan G dari kata gas. Dia pakai huruf S bukan. Terus kalau cair L liquid. Kalau gas G larutan aki. Tulisnya aki. Bedanya apa sih larutan dan cairan? L sama aki bedanya apa sih? Ini kamu kalau di iklan suka dengar deterjen liquid. Deterjen liquid. Nah, beda dengan deterjen aki. Dalam mudah. Saya aki. Bukan. Aquas nih. Dalam mudah. Jadi misalnya gini, pernah nggak manaskan gula? Jadi gimana? Kental ya. Nah, jadi cairannya. Nah itu cairan gula. Kalau gula jadi larutan ke dalam air, cairan bukan. Nah, sudah bercampur dengan air. Jadi kalau cairan namun di zat itu, kalau larutan mas sudah campur dengan larutan berair, campuran yang berair. Nah, jadi kalau besi ini wujudnya apa sih besi? Padat. Berarti kasih lambang S sininya. Kalau oksigen G. Di sini kasih G. Karat besi wujudnya apa? Karat besi. Karat besi itu padat atau gas atau cair? Kalau karat besi kan dikerok nih supaya. Kalau wujudnya apa? Berarti sini S. Nah ini persamaan reaksi gini. Besi dibacanya kemana? Besi bereaksi dengan padatan besi bereaksi dengan gas oksigen. Nah ini tanda panah ini dibacanya menghasilkan F2O3. Atau kalau dibacanya apa nih? Kalau dikasih nama F2O3 G. Besinya 2, O-nya 3. Besi itu logam, O non logam. Besi trioksida, besi trioksida. Nah, itu sampai sini bisa diikuti? Bisa. Oke. Selanjutnya matematika. Nah, caranya harus bisa mengkatek kemana? Jumlahnya kan tadi Fn di sini 1, di sini 2. Tidak sama, syaratnya kan harus sama. Persamaan reaksi itu hanya syaratnya nih. Ada syaratnya. Syarat persamaan reaksi itu jumlah yang sebelum harus sama dengan yang setelah. Tidak sama. Supaya sama harus ditambahkan angka koefisien yang sesuai. Angka koefisiennya yang di depan ini, bisa gitu. Nah, bisa kita caranya dengan pakai metode substitusi.
metode substitusi. Lumayan. Ini tidak sama. Supaya sama harus ditambahkan angka koefisien yang sesuai. Angka koefisiennya yang di depan ini, di depan gini. Bisa gitu. Nah, bisa kita caranya dengan pakai metode substitusi. Belajar nggak matematika? Metode substitusi. Lumayan. Uangnya disamakan teh. Menambah angka koefisien. Nah, ini jika tidak sama dengan harus disamakan. Ya, agak fokus nih sebentar. Nanti kita lihat persamaan reaksi ini gimana. Persamaan reaksi dari yang ini. Jika tidak sama dengan. Ya, perhatikan nih agak sama dengan 1. Jadi setiap ada A itu diganti ke angka 1. Boleh nggak misalkannya A sama dengan 3? Boleh. A sama dengan 4? Boleh, cuma terserah kalian. Tapi ini mas, biar gampang menghitungnya mas 1 Boleh nggak yang misalkannya B sama dengan 5? Boleh, itu terserah kalian. Jadi tiap ada kalau yang dipisahkannya B, tiap ada yang angka B diganti dengan angka yang dipisahkannya. Kita masukkan ke persamaan 1 kalau sudah dipisahkan. Persamaan 1 teh gimana tadi? A sama dengan 3. Kalau ini tidak luas kali yuk. Nah, 2 kali C. Jadi 1/2. Jadi C-nya 1/2. Sudah C-nya 1/2. A tadi kan sudah dipisahkan A-nya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 2C. Jika kan 1/2 teh 3/2. Jadi B-nya sama dengan 3/2 berapa? 3/2 bagi 2. Nah, atau ini berarti harus bagi 4/5. Betul ya? Jadi B sama dengan sekarang bagi 2 0,2. Nah, sudah kalau begini jalannya sudah ketemu. A berapa? C berapa? C. Berarti kan itu. Tulis tulis. Nah, 1 kalau 1 kan ditulis ya. Jadi B. Jadi yang ini tapi ditulis. Terus B-nya berapa? 2,5 O 2. Nah, ada syarat lagi. Tadi kan syaratnya apa? Jumlahnya sebelum dan sampai dengan jumlahnya juga. Sudah. Syarat kedua dia apa? Supaya dia apa aja, ini kalian dulu berarti 4. Berapa dikali 4? Jadi 4. Jadi semuanya dikali 4. Di sini ada berapa tadi? 1 kali 4. 4. FN. 0,5 kali 4. 0,5. Nah, ini tadi sih, oh, 2,5 kali 4. Jadi berarti 0,5 kali 4? 2, F-nya 2, O 3. Nah, F-nya 4, di sini 4. O 2-nya 6, di sini. Ini sama ada, benar. Sudah sama. Nah, reaksinya tadi kita tahu aluminium, air, terus NaOH ya. Setelah reaksinya ada organ di dalam BMR itu terus masukkan gas itu produknya. Tidak akan produk. Tinggal tuliskan reaksinya apa aja. Nah, pakai tanda panah, terus produknya apa aja. Itu. Nah, supaya lebih memahami, harus mengerjakan Bapak punya PS. Kelompok silakan gabungkan kelompoknya. Kita masuk jawab jam 3. Bagi kelompok mana? Kita bersemangat. Bisa gini ya? Kita bersemangat. Ya, sekali lagi. Siapa yang mau jadi lawan?
jadi lawan nih? Boleh. Ayo. Kita lihat nih. Nah, nih. Ini satu lokasinya apa aja nih? Ini akan tulisan reaksinya. Berarti sini tulisan reaksinya apa? Terus produknya apa? Ada aluminium air. Aluminium rumusnya apa? Air. Aluminium. Terus ada air. Rumusnya air apa sih ya? Air. Apa nih? Hah? Air. Air. Nah, terus kapan punya ini? Ini namanya soda kaustik terapi. Kalau di rumah tuh suka dipakai buat kalau prosesnya apa pakai ini serapi. Serapi itu namanya natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Ya kan? NaOH. Nah, jadi bahan itu sebelum reaksi ini air, aluminium. Kenapa? Air dan sebelum reaksi ya. Nah, nanti produknya akan menghasilkan apa? Kita lihat. Oke, tugas yang dikeluarkan di tempat ini, tunjukkan ke teman-temannya. Nanti bantu Bapak untuk melakukan ini ke dalam sini. NaOH ke dalam sini. Buat. Ya, oke. Kan? Sampai 200 menit. Ya. Kamu banyak. Nah, coba ini masukkan secara plastiknya sampai lalu. Jangan pegang ya, tapi oke. Nah, akan mencoba melakukan ini. Sini sana. Mencoba melarutkan aluminium foil. Kan tadi bahannya berarti kita punya aluminium foil, air, sama serapi. Nah, kita larutkan aluminium foil ini ke dalam sini. Lalu nanti yang keluar akan menghasilkan gas. Nah, gas itu gasnya ditampung di sini. Kita tampung gasnya di gelembung sabun. Jadi dimasukin ke dia gasnya. Nah, gas apa yang bisa dihasilkan nanti kita lihat. Jadi kalau setelah dilakukan ini di sini langsung tutup. Bantu sama Martin. Ini namanya apa, Mas? Waktu dekat? Yang dekat ini? Hah? Apa tadi? Apa namanya? Nah, dan lalu kalau di air itu ngerti ini banyak-banyak. Yang rasanya sampai lalu. Nah, tadi yang awal ini bunyinya apa? Yang awal bunyinya apa? Ya tadi itu awal kan? Bunyinya apa bunyinya? Jadi kalau kita sama reaksi kasih apa? Tapi kalau sudah dilakukan ke air jadi gimana? Jadi kasih namanya aki. Kalau sudah masukkan air. Kalau ini kan sudah solid, jadi aki bos. Akan mencoba melakukan ini. Sini sana. Mencoba melarutkan aluminium foil. Kan tadi bahannya berarti kita punya aluminium foil, air, sama serapi. Nah, kita larutkan aluminium foil ini ke dalam sini. Lalu nanti yang keluar akan menghasilkan gas. Nah, gas itu gasnya ditampung di sini. Kita tampung gasnya di gelembung sabun. Jadi dimasukin ke dia gasnya. Nah, gas apa yang bisa dihasilkan nanti kita lihat. Jadi kalau setelah dilakukan ini di sini langsung tutup. Bantu sama Martin. Ini belum apa? Ini tuh sama kayak kalau mau beli coklat, senang coklat? Nah, beli warna ya? Apa di rokok? Rokok. Boleh apa tuh? Lagi berapa nih? Sudah ya, katanya. Nah, lalu berarti ini
Ini kamu lihat mungkin apa kalau larut. Oke. Gampang ya? Kelihatannya masih pasang. Kelihatannya cuma air, drama ya nona. Oke, kita tugas. Ya. Nah, ada siap? Jadi ada siap? Kan kita pernah bahas jadi perubahan kimia salah satunya ngasih kartu warna. Nanti warnanya nggak berubah nggak? Kita tampung nggak sih? Oh, banyak kasih ya? Nah, ini kasih aja apa sih? Gas ini kalau kita pegang nih, gas ini. Kalau kita makan. Oh, Pak. Nah, itu ada reaktannya udah kan tadi? Reaktannya apa aja tadi kan? Ini aluminium, terus air, terus NaOH, dimasukkan ke dalam cair jadi aktif. Produknya ini. Nah, yang berubah warna di hitam di sini, ini dilarutkan natrium, aluminium, hidroksida, NaOH. Ada natrium, ada aluminium, ada OH kan? Nih, dan gas hidrogen dua ini. NaOH 4 kali, NaOH 4 dan gas hidrogen. Produknya. NaOH 4 kali dan gas H2. Selesai. Nah, tinggal tuliskan persamaan reaksinya, PR kali akumulasi. Jika itu saling masuk Pak. Menghasilkannya gas apa tadi Pak? Gas hidrogen. Dan tepuk tangan buat Rita. Empat ya, kalau satu, kalau keluar di sini, kalau tiga di sini, empat aja. Kelompok satu siapa aja? Empat. Nah, kelompok satu bergabung di sini. Kelompok dua, cung. Kelompok dua sampai kelompok dua itu yang hujan asam hujan yang mempunyai pada pH di bawah pH tidak pada umumnya pH 5,5 pH atau lebih rendah akan menghasilkan kandungan dioksida apa? Yang larut dalam hujan di CO2 yang larut dalam hujan tersebut dan sebagai asam lemah reaksinya apa? Tinggal yang ada di sini sebelah kiri, sebelah kanan. Dibaca ulang banget. Kan kita cita. Haknya 2, sini 2 udah saudara. Pokoknya 2 di sini tinggi. Boleh.
jadi kan masuk kan. Oh, C6, C6 H12 C6, H12, 12, sok 6, dan segitu ya, oh, di belakangan persamaan reaksinya terus di belakang. Bisa nggak duit? Nomor berapa? Nah ini aja perak tuh apa namanya cari. Nah nomor 47. Berarti nah ini kan nomor 5 itu perak dengan asam nitrat bereaksi membentuk berarti reaktannya perak dan asam nitrat. Asam nitratnya ini apa nih? Jadi kalau asam itu HKN3. Oke. Itu ada dulu Oke dulu. Nah ini membentuk perak dengan lalu kan terbentuk. Jadi perak netral jadi AgNO3 gitu aja. AgNO3. Nah inilah yang kita asam nitrat. Kalau terus air naon? Dan gas nitrogen. Sampai nggak ada kegiatan Nomor berapa tuh? 7. Nah, karena N itu gas, jadi selalu duaan. Jadi N2. Terus yang pernah makan sini? Tinggal terus gitu kan? Produknya sebelah kiri dan kanan. Dia iya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil dari persamaan reaksi gas iten dibakar dengan oksigen maka akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air menghasilkan 2C, 2H2. Persamaan reaksinya gimana? Persamaan reaksinya C2. Persamaan reaksinya 2C, 2H2. C2H2 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Koefisiennya 2C2H2 plus 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O. Ya, betul ya. 2C2H2 plus 5O2. Dan kan nanti ditulis lebih gede di sini. Gede. Biar yang lainnya tahu. Oke. Terima kasih. Itu ya semua jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok Nisa. Waalaikumsalam. Silakan evaluasinya masih dikerjakan di Google Form. Buka HP-nya. Siap.
linknya Buka HP. linknya adalah s.id garis miring UH kimia 2. Catat dulu s.id garis miring UH kimia 2. S.id garis miring UH. Dikerjakan itu, nah nanti akan ketahuan siapa yang tidak mengerjakan dan tidak, dan yang mengerjakan. Hari ini sampai jam 12 malam. Buka sampai jam 12 malam. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, kalau sudah dipahami. Nah, selain ulangan harian yang di Google Form itu juga nanti ada, kalian harus menjawab soal refleksi ya, refleksi tentang pembelajaran kita mengenai persamaan reaksi ini. Nanti menilai, kasih rating aja dari 1 sampai 20 berapa nilainya di Google Form ya. Google Form. Oke, sudah? Itu cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita berdoa, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Nih Hanifah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Cipaku Kabupaten Ciamis. Saya di sini ditemani oleh Bapak Deden Zulhida sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Dedah Kodariah SPD selaku pengajar praktik dari SMP Negeri 2 Cihor Beti. Kemudian bersama saya juga ada Bapak Edi SPD MSI sebagai tim monep dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah tim monep dan juga selaku Widya Iswara. Assalamualaikum Bapak Edi. Assalamualaikum Ibu Deda. Assalamualaikum Pak Deden. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaannya ketika diobservasi itu agak grogi Bu. Biasanya kan kita ngajar tuh di kelas sendiri gitu. Jadi kalau diamati itu rasanya beda. Rasanya berbeda karena harus terlihat sempurna gitu mungkin ya. Jadi ada perasaan yang gimana gitu. Jadi agak kurang lepas seperti itu. Tapi buat saya itu menjadi tantangan tersendiri, dan saya juga berusaha menunjukkan yang terbaik ketika diobservasi kemarin. Iya. Baik Pak Deden, terima kasih atas segala hal yang terbaik yang Pak Deden lakukan dalam pembelajaran yang telah dilakukan di kelas kemarin. Kemudian apa yang dirasakan Pak Deden setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan segala keterbatasannya itu? Ya kemarin itu dengan segala keterbatasan, tapi saya bisa melewati tantangan itu perasaannya luar biasa sekali Bu, luar biasa. Apalagi ketika melihat peserta didiknya antusias, itu perasaannya luar biasa sekali, dan sampai memahami, kemudian mereka ikut aktif dalam belajar, itu perasaan bagi saya luar biasa lah Bu. Perasaannya senang sekali, bahagia, perasaannya kayak melihat
melihat ekspresi anak-anak yang wah itu terkagum-kagum, kemudian mendapat hal baru itu rasanya senang sekali ya. Baik, Walaupun terbatas Oh, itu. iya. Alhamdulillah ya Pak Deden, pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik, anak-anak antusias. Kemudian Bapak di kelas pembelajarannya pun sudah sukses ya dengan baiknya. Kemudian bisa diceritakan Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Kemarin ya, yang kemarin di kelas itu area pengembangannya fokus pada dua, seperti dituliskan dalam kurikulum itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuannya sendiri siswa bisa menuliskan persamaan reaksi berdasarkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya siswa dapat menyetarakan persamaan reaksi dengan benar sesuai dengan kaidah. Nah seperti itu Bu. Jadi ada dua apa tadi teh? Dua area pengembangannya, ada area keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilannya juga sebetulnya inginnya mengembangkan keterampilan proses sains, tapi alat dan bahan yang tersedianya juga terbatas, sehingga kemarin itu melaksanakan demonstrasi saja. Baik Pak Deden, menurut Pak Deden apa yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran kelas kemarin? Yang sudah baiknya menurut saya yang sudah baiknya itu pertama dalam memberikan persepsi. Nah, ketika persepsi sebelum pembelajaran saya mengaitkan pembelajaran sebelumnya karena memang ada kaitannya dengan sebelumnya, itu proses persepsi. Kemudian ketika demonstrasinya tidak dilakukan oleh saya, tapi siswa ikut terlibat aktif. Nah, kemudian barangkali dua itu yang menurut saya yang paling bagus yang paling. Baik, jadi sudah terlihat ya Pak Deden bahwa pembelajaran Pak Deden itu sudah baik, yaitu salah satunya hal yang sudah baik menurut Pak Deden yaitu berdasarkan persepsi. Jadi Pak Deden bisa mengaitkan antara materi yang telah lalu dengan materi yang saat ini sedang dikerjakan di kelas ya. Ada lagi kemarin yang hal baru juga yang mengubah posisi duduk. Oh iya, Nah, iya. itu juga menurut saya itu hal yang baru buat saya, dan itu juga sudah jadi ada perbedaan memang dari posisi duduk yang awal sebelumnya, kan itu dibagi berdasarkan gender gitu kan. Nah itu juga belajar. Ya, jadi ada 3 hal kalau begitu yang Pak Deden ya. 3 hal yang sudah baik ya. Yang pertama persepsi, kemudian demonstrasi ya, di mana demonstrasi itu bisa dilakukan oleh siswa langsung dan terlihat antusiasme siswa ya dalam mengikuti pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah posisi duduk ya, yang tadinya posisi duduknya sejajar ya tipe bus ya gitu, menjadi yang melingkar itu ya, menjadi spontan itu spontan ya, dan itu hal yang sudah dirasa baik ya. Yang sebelumnya mungkin belum pernah melaksanakan itu ya. Kemudian hal apa saja Pak yang menurut Pak Deden perlu diperbaiki gitu dari hal-hal yang baik yang sudah Pak Deden laksanakan tersebut? Yang perlu diperbaikinya pertama mungkin yang saya rasakan dari yang kemarin pembelajarannya Bu. Yang kurangnya itu ketika merangsang siswanya itu Bu, menurut saya masih kurang. Jadi memberikan rangsangan siswa supaya ketika sudah demonstrasi diberi masalah yang lain itu siswa itu masih kesulitan ya. Nah barangkali PR buat saya itu buat merangsang siswa agar ketika menyelesaikan masalah yang lain itu mereka
mereka juga bisa gitu. Oh, iya. Dan tidak hanya berdasarkan apa yang dia lihat dari demonstrasi saja, tapi problem-problem yang lain diselesaikan. Itu barangkali yang kurangnya Bu. Oh, iya. Kemudian yang waktu membagi itu apa, menggeser-geser meja, Iya. itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Oh, iya. sehingga menyita pembelajaran dan Iya. kemarin itu molor pembelajarannya karena itu mengubah makna ya. Tuh, kalau bisa memang itu dari awal. Iya. Baik Pak Deden, jadi itu merupakan salah satu yang harus diperbaiki berdasarkan kekurangan-kekurangan ya atau kendala-kendala yang Pak Deden hadapi. Yang pertama yang tentunya mungkin tadi itu maksudnya merasa pertanyaan Ya. berbobot ya. Ya. Sayanya kurang memberikan rangsangan gitu ya. Kurang merangsang, jadi kesulitan gitu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang lebih Ya, lagi. betul. Jadi pastinya bisa dengan pertanyaan berbobot untuk dijawabkan. Kemudian Pemantiknya gitu ya, ya. pemantiknya itu jadi penelitian merasa kurang ya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa dalam mengatur posisi tempat duduk masih Waktunya. membutuhkan waktu ya itu. Jadi itu yang dirasa kendala atau kekurangan dari pembelajaran penelitian tersebut. Kemudian satu lagi sebenarnya mungkin Iya. dari waktu pembelajaran itu kan saya tuh inginnya idealnya gitu ya, itu kan semuanya praktikum. Tapi Iya. kemarin ya yang kurang itu demonstrasinya gitu. Kalau menurut saya merasa lebih baik kalau semua anaknya praktek. Ya, iya. Jadi itu juga termasuk ke dalam kendala ya, kendala yang harus dihadapi Pak Deden berkaitan dengan alat praktikum ya yang terbatas ya gitu. Itu tapi Pak Deden saya lihat sudah bisa mengatasi hambatan tersebut ya Pak Deden. Temannya itu. Ya, 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 ada bagaimana juga. Pak Deden? Nah, ya memang itu juga jadi kendala karena karakter siswa yang beragam, gitu, karakter siswa yang beragam, sehingga mungkin itu juga yang jadi catatan betul kuning. Terima kasih. Dalam membagi kelompoknya mungkin itu yang masih belum optimal gitu. Jadi masih siswa yang siswa yang baiknya gitu ya tidak tersebar gitu. Jadi sehingga ya kurang aktif gitu. Seharusnya mungkin untuk kedepannya dalam pembagian kelompoknya bisa dibagi berdasarkan kemampuan siswa, kemudian karakteristik siswa, gaya belajarnya juga. Nah itu yang belum sempat dibagi. Oh, iya. Oh, baik Pak. Berarti untuk siswa yang kurang aktif itu nanti bisa diaktifkan kembali ya. Ya. Bagaimana cara mengatasinya itu Pak Deden untuk agar siswa itu terlibat aktif gitu dalam diskusi ataupun dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Pak Deden sampaikan itu. Salah satu caranya mungkin saya kepikirannya nanti ya memang harus mereka yang harus didorong untuk maju. Ya. Kemudian yang saya lihat itu Bu kemarin itu kenapa mereka siswa kurang antusias, karena kalau saya lihat ada yang materi yang sebelumnya yang kurang paham gitu. Oh iya. Ya, sehingga mereka tuh ini maksudnya apa gitu. Mereka juga mengerti, mungkin mau bertanya ke temannya juga sungkan. Ya. Jadi nanti barangkali yang bisa saya siasatinya itu dengan mengelompokkan mereka dengan siswa yang lebih aktif, yang lebih punya kemampuan yang rata-rata dari teman-teman mereka gitu, sehingga bisa berkolaborasi. Ya, ya. Jadi cara mengatasinya dalam pembagian kelompok ya, pemerataan siswa ya, seperti itu berdasarkan minat dan bakat Ya. ya, serta potensinya ya. Kemudian Pak Deden, apa indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas mendapat pemahaman dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya. Kemarin itu kalau berdasarkan indikatornya siswa itu bisa yang pertama menganalisis zat-zat yang terlibat di dalam reaksi. Nah itu mereka saya periksa dari berdasarkan LKS dan LKPD-nya mereka bisa mengerjakan. Kemudian
ketika menyetarakan persamaan reaksi, ya ada beberapa yang bisa mengerjakan, walaupun masih banyak juga yang belum memahami hal tersebut. Itu indikatornya. Kemudian yang saya lihat itu mereka ketika berdiskusi, kemarin ada presentasi diskusi. Nah, jadi yang tadinya cuma melihat-lihat tidak aktif, ada yang bertanya juga gitu, ada yang mulai tahu gitu ya, oh ini maksudnya gimana. Itu juga bisa kelihatan. Tapi indikator utamanya itu tadi yang dilihat dari tugas-tugas yang mereka kerjakan di LKPD, rata-rata semuanya bisa. Semua, walaupun itu masih dalam kelompok, belum dalam individu gitu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Deden, karena pelajaran kimia itu ya luar biasa, perlu kecermatan dan ketelitian seperti itu ya Pak Deden. Kemudian apa indikator itu sudah ya, indikator yang menunjukkan ketercapaian pembelajarannya Pak Deden. Mereka bisa menuliskan persamaan reaksi berdasarkan pengamatan, kemudian bisa menyetarakan persamaan reaksi. Kemudian menurut Pak Deden, apa yang perlu ditingkatkan nih Pak Deden? Perlu ditingkatkan, pertama apa ya? Kita mungkin yang itu tadi ya pertanyaan pemantiknya, supaya bisa merangsang siswa mau belajarnya, supaya meningkatkan saya ingin tahunya gitu. Jadi mereka kalau kemarin kan terbatas problemnya hanya yang dituliskan di LKPD gitu, belum real gitu. Nah, mungkin yang bisa ditingkatkan itu nanti membawa bisa dalam bentuk media gambar, itu kan kemarin tidak. Misalkan bisa aja kan video atau dihadirkan langsung reaksi kimianya. Kemarin itu masih karena terbatas, jadi saya kira yang bisa ditingkatkan itu adalah menghadirkan fenomenanya baik dalam bentuk media video atau dibawa langsung ke kelas. Jadi kemarin kan ada tulisan-tulisan aja gitu, simbol-simbol. Mungkin nanti bisa dilakukan di pembelajaran berikutnya ya. Karena waktunya juga terbatas untuk pelajaran kimia itu hanya 2 jam pelajaran dan tidak cukup untuk membahas semuanya yang mungkin Pak Deden. Kemudian Pak Deden terlihat pas saat saya observasi itu ada Ramdan Arifin yang tidak terlihat, tidak fokus itu. Bagaimana itu Pak Deden? Memang Ramdan Arifin itu setiap kali pembelajaran saya, anak itu tuh kayaknya hanya menatap aja, jadi tidak mau ikut bekerja sama gitu. Entah dianya kenapa ya. Jadi dengan kelompoknya aja sudah saya ayo tuh kerjasama, ajak temannya. Jadi dia tuh entah karena dia nggak paham atau karena nggak mau bekerja, itu juga saya kurang paham. Ada masalah mungkin. Itu kayaknya perlu pendekatan secara personal karena tidak bisa. Saya juga tidak tahu. Nanti mungkin bisa dilakukan pendekatan personal di luar jam pelajaran ya Pak. Karena memang itu salah satu siswa yang susah juga ketika mau presentasi juga kan ya, malu-malu. Kemudian Pak Deden, rencana ke depan untuk proses pembelajaran di kelas itu seperti apa ya Pak? Jadi berdasarkan hal yang saya lakukan kemarin, rencananya ke depan untuk pembelajaran kimia inginnya saya praktikum gitu Bu. Walaupun nanti mungkin dengan alat dan bahan yang sederhana yang bisa ditemukan dalam sehari-hari, tapi si anak tuh bisa mengalami langsung praktiknya ya. Jadi bukan hanya simbol-simbol gitu ya, ataupun persamaan saja. Juga jadi PR bagi saya. Terus kemarin juga ngobrol-ngobrol, kalau bisa yang ada kaitannya dengan jurusan pertanian gitu. Praktikumnya, saya tuh
sedang mencari-cari apa tuh yang ada kaitannya. Kemarin menemukan dari di YouTube atau TikTok gitu. TikTok atau YouTube itu ada yang bikin sabun dari bio organik gitu ya, apa ya? Dia dari minyak ternyata terus pakai bahan kayak pupuk kompos, lapis komposnya bio apa gitu, biodegradasi gitulah. Nah saya mau coba pelajari itu, mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti. PR saya juga mungkin nanti selain itu menyiapkan bahan ajarnya juga, itu kan yang cukup membutuhkan waktu. Iya betul Pak Deden. Semoga rencana tersebut bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Deden ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai Pak Deden itu dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, tujuannya apa ya Pak? Mohon maaf. Kemarin itu tujuannya melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi kelompok, siswa bisa menuliskan persamaan reaksi setara berdasarkan hasil pengamatan dan aktivitas sehari-hari. Oke. Kemudian untuk pengukuran keberhasilannya bagaimana Pak Deden dari tujuan tersebut gitu? Tujuannya ukuran keberhasilannya, indikatornya mungkin ini. Iya, indikator keberhasilannya ya. Sehingga bisa terukur bahwa ini teh berhasil gitu. Kegiatan pembelajaran Pak Deden itu, apakah misalkan siswa bisa menerapkan persamaan kimia ke dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimanakah gitu? Ya kalau menerapkan sih kayaknya mau integrasikan, menuliskan gitu. Mereka mengamati, kemudian dituliskan zat yang terlibat dari reaksinya apa, kemudian menuliskan persamaan reaksinya. Kan yang kemarin di LKPD sama di tesnya kan gitu. Itu siswa bisa menuliskan persamaan reaksi berdasarkan hasil pengamatannya. Baik Pak Deden, sungguh luar biasa sekali ya Pak Deden. Dengan segala keterbatasan yang ada, tapi ingin selalu berinovasi ya Pak Deden. Bagus itu Pak Deden, luar biasa sekali. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Deden ke depannya itu seperti apa rencananya? Tindak lanjut berdasarkan kemarin berdasarkan demonstrasi, menghadapi segala kekurangan atau misalkan keterbatasan alat, bagaimana rencananya seperti itu? Mungkin tindak lanjutnya saya akan mencari bahan-bahan gitu ya, bahan-bahan kimia yang tidak susah gitu ya. Kan rumit-rumitnya saja itu yang susah ditemui. Nah saya coba ingin mencari dari bahan-bahan yang ada di dapur misalnya. Itu dicoba. Kemarin juga saya setelah yang pembelajaran kuning kemarin saya ajak anak-anak ke sini untuk bikin apa tuh minyak PCO. Minyak PCO. Belum dilihat lagi hasilnya. Tidak ada pekerjaan anak-anak. Itu kan alat-alatnya, bahannya juga mudah didapat, mereka marut sendiri kelapanya itu sendiri. Jadi nanti kalau untuk membuat tadi ke sabun teh ada buat pertanian, kemudian bikin pupuknya, nah saya mulai dicoba gitu sekarang. Yang mulai diintegrasikan ya dengan jurusan antara pelajaran kimia dengan produksi pertaniannya ya. Tidak lanjut juga karena itu PR juga karena biar ada apa namanya ya, biar tidak jauh lah dengan jurusan. Mudah-mudahan rencana tersebut berjalan dengan baik ya Pak Deden, sesuai apa yang diharapkan. Baik Pak Deden, tujuan yang ingin dicapai Pak Deden setelah melaksanakan evaluasi dan perbaikan itu bagaimana ya Pak? Ya tadi saya akan tindak lanjuti dengan melaksanakan kegiatan praktikum dengan bahan-bahan yang mudah ditemui oleh siswa di sekitar kita di dapur gitu, dengan bahan-bahan yang ada. Nah itu tujuannya agar untuk memperbaiki kekurangan yang tadi anak-anak kan tidak semuanya terlibat. Diharapkan dengan kegiatan praktikum itu semua anak menjadi
peserta didik menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan praktikum, aktif menganalisis, terus mengumpulkan informasi dari kegiatan praktikum itu, kemudian aktif juga berdiskusi dengan rekan kelompoknya. Nah, kalau kemarin itu kan demonstrasi kurang gitu ya interaksinya. Nah, mudah-mudahan di dalam kegiatan praktikum itu interaksi antar kelompoknya bisa lebih berjalan gitu. Baik Pak, mudah-mudahan ya semua rencana bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam rencana tindak lanjut tersebut Pak? Untuk melaksanakan kegiatan praktikum itu tentu butuh keterlibatan dari berbagai pihak. Pertama mungkin saya harus koordinasi dengan kepala labnya, kepala laboratorium IPA, Bu Yayi. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan kaprog, karena mungkin kalau praktikum pasti membutuhkan peralatan yang lebih. Nah, sepertinya kalau ada alat yang kurang di lab bisa meminjam gitu. Kayak kemarin juga meminjam dari APHP gitu. Ada beberapa peralatan yang dipinjam. Dan tentu saja kepala sekolah nanti juga akan diberitahukan karena beliau yang punya kewenangan terutama untuk pengadaan alat dan bahannya. Oke. Kira-kira Bapak untuk melakukan perubahan sesuai dengan tindak lanjut tadi rencananya ya Pak, kapan ya Pak? Waktunya mungkin saya akan coba di bab berikutnya, pembelajaran di bab berikutnya, karena bab yang kemarin sudah tuntas. Mungkin untuk memberikan dari pembelajaran kemarin mungkin baru bisa dilaksanakan tahun depan. Nah, mungkin akan dicoba di bab berikutnya untuk proses tersebut, dan saya akan mulai dari menganalisis materinya, kemudian yang membuat LKPD-nya itu yang menjadi PR. Jadi akan bab berikutnya insyaallah bercoba. Ya, baik Pak Deden, terima kasih sekali ya. Kemudian sekarang apa yang bisa Pak Deden simpulkan dari percakapan pasca observasi ini? Jadi dari kemarin kita berdiskusi dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi di kelas, saya bisa mengambil pembelajaran bahwa untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu perlu dilihat dari berbagai aspek, terutama yang paling utamanya itu adalah kebutuhan siswanya. Nah, seperti kemarin ternyata mengubah posisi duduk pun itu berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian membagi kelompok juga sesuai dengan karakteristik siswa itu juga merubah gitu ya, memberikan perubahan, memberikan dampak terhadap pembelajaran di kelas. Kemudian lembar kerja yang bagus juga itu memberikan perubahan di kelas, karena kalau tanpa lembar kerja yang baik juga susah kita menstimulus anak gitu, susah kita alur pembelajarannya gitu, kurang terlaksana gitu. Dan kalau satu lagi pembelajaran mungkin yang paling utamanya itu di kimia itu harus praktikum gitu. Harus praktikum, tidak hanya sekedar demonstrasi, karena demonstrasi itu walaupun memang ada gitu, tapi kan tadi masih banyak kurangnya. Salah satunya itu siswanya tidak aktif. Ada beberapa siswa yang hanya beberapa gitu ya, yang tanggap. Nah, kalau praktikum mudah-mudahan sepertinya bisa lebih berubah. Baik Pak Deden, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana Pak Deden terhadap pembelajaran ini berjalan dengan baik, lancar, dan Allah mudahkan semuanya. Ya, terima kasih Pak Deden. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dedah Kodalia SPD sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ning, terima kasih Pak Deden.
Terima kasih Bu Ning atas kesempatannya. Dari alur yang dilaksanakan oleh Bu Ning pada sesi coaching pasca observasi itu sudah memenuhi kriteria coaching yang baik. Disilakan Bu Ning dari hasil percakapan ini nanti setelah selesai pengeditan langsung digabungkan dengan percakapan pra-observasi, digabung dengan pelaksanaan observasi dan digabungkan menjadi satu video yang nanti diunggah ke RMS. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Deden Kodaria atas umpan balik atau tanggapannya terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ning, terima kasih Pak Deden. Intinya pada kegiatan pasca observasi ini yang saya amati secara khusus adalah Bu Ning. Jadi Pak Deden adalah orang yang sangat membantu terhadap ini. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih Bu Ning atas kesempatannya. Dari alur yang dilaksanakan oleh Bu Ning pada sesi coaching pasca observasi itu sudah memenuhi kriteria coaching yang baik. Disilakan Bu Ning dari hasil percakapan ini nanti setelah selesai pengeditan langsung digabungkan dengan percakapan pra-observasi, digabung dengan pelaksanaan observasi dan digabungkan menjadi satu video yang nanti diunggah ke RMS. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Deden Kodaria atas umpan balik atau tanggapannya terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan kemudian kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Deden Kodaria SPD, kemudian Bapak Edi SPD MSI, dan juga kepada Bapak Deden Zulhida SPD yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya.